Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya selalu mendoakan agar Bapak Ibu dan keluarga dalam keadaan sehat semua. Saudara Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sampai saat ini memelihara kehidupan kita. Kita juga harus bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Walaupun sampai saat ini kita masih beribadah tidak di gedung gereja. Dan kita juga tidak bisa bertatap muka. Saya hitung dari awal kurang lebih hampir 3 bulan. Ya, kita tidak bisa beribadah di gereja Kristen Immanuel Hosana. Oleh sebab itu saya mengajak saudara sekalian, mari kita terus berdoa. Kita terus memohon kepada Tuhan. Agar Tuhan mendengar doa kita. Agar virus corona segera berlalu. Dan memang kita bersyukur. Sudah ada titik terang. Jika Tuhan menghendaki minggu kedua di bulan Juli, kita bisa sama-sama berbakti kembali di rumah Tuhan. Sebab itu mari pada pagi hari ini, saudara yang ada di rumah masing-masing, kita mari mempersiapkan hati kita untuk membaca, mendengarkan penguraian firman Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya akan sedikit bercerita. Nah, biasanya orang paling senang sekali kalau mendengar cerita. Ya, dikatakan ada seorang pemuda yang mendapat tawaran pekerjaan di kebun binatang. Pekerjaannya bukan menjadi cleaning service atau yang memberikan makanan kepada setiap binatang, atau pekerjaannya sebagai petugas tiket. Tetapi pekerjaannya ia menjadi gorila. Karena pada waktu itu gorila di kebun binatang itu banyak yang mati. Mati bukan karena corona, bukan karena kelaparan. Maka ia diminta untuk hanya memakai kostum gorila. Dan tugasnya hanya menggerak-gerakkan tubuhnya seperti gorila. Di hari pertama kerja, ia bergaya seperti seekor gorila. Tentu saja ia berusaha semirip mungkin dengan gorila. Supaya apa, saudara? Supaya tidak ketahuan kalau ia sebenarnya adalah manusia. Sebenarnya dia adalah orang. Nah, satu hari ketika ia mengayun di atas pohon, ternyata ia salah sasaran. Ya, salah sasaran ketika ia mengayun badannya, salah sasaran, ternyata dia jatuh. Dan jatuh di kandang sebelah. Yaitu kandang singa. Saudara, ia begitu ketakutan. Ia panik. Ia mencoba sedapat mungkin untuk berdiam diri supaya tidak menarik perhatian singa. Tetapi lama-kelamaan singa yang ada di kandang itu, dia berjalan, mendekati dia. Saudara dapat bayangkan, pada saat itu dia benar-benar sangat ketakutan. Semakin lama singa itu semakin mendekat. Nah, orang yang pura-pura menjadi gorila ini mulai ketakutan. Dan boleh dikatakan dia berpikir bagaimana caranya melarikan diri. Ketika ia sudah siap-siap
mau melarikan diri. Lalu dia mendengar suara. Suaranya itu mengatakan, diam. Jangan bergerak. Jangan pergi. Nanti kita berdua dipecat. Saudara, ternyata singa yang ditakuti itu juga sebenarnya adalah manusia. Singa yang ditakuti itu sebenarnya adalah orang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah di atas itu menceritakan sebuah kepalsuan. Apa yang ada di luar berbeda dengan yang di dalam. Atau yang sebenarnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar. Sama seperti kisah di atas. Kadang-kadang kita juga hidup dalam kepalsuan. Menampilkan senyum yang manis seperti sekarang saya bersenyum kepada saudara. Kostum mungkin yang indah, yang baik, keren. Lalu perbuatan yang baik, bahkan status yang baik, bahkan identitas sebagai orang Kristen. Tetapi seringkali apa yang nampaknya di luar tidak sama dengan yang di dalam. Itu disebut kemunafikan. Nah, pada pagi hari ini tema yang akan dibahas itu tentang kemunafikan. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita masing-masing, ya. Jangan sampai tidak dibuka, jangan sampai kalau dibuka tapi juga tidak dibaca. Tapi mari kita sama-sama membukanya, membacanya. Kita akan membuka dari Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ke-20. Ya, walaupun agak panjang karena tadinya saya mau penggal-penggal. Tapi kalau dipenggal-penggal jadi ceritanya lain, ya. Kita akan melihat Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk memeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ayat 7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu
bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena itu, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan kemunafikan? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, munafik ya mempunyai arti yaitu berpura-pura setia. Ya, jadi munafik itu berpura-pura setia, ya, lalu percaya pada agama, tetapi sebenarnya di hatinya tidak. Lalu pengertian lain, munafik itu suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, sering kali kita dengar lain di mulut, lain di hati, ya. Lain di mulut, lain di hati. Nah, kalau kita melihat kepada firman Tuhan ya, dalam Alkitab kata munafik adalah terjemahan dari kata bahasa Yunani yang semula, saudara-saudara, digunakan untuk menggambarkan seorang pemain sandiwara atau seorang yang sedang memainkan drama. Jadi yang sedang memainkan peran tertentu. Nah, orangnya misalnya baik, ya, kehidupan sehari-harinya baik. Tapi di dalam drama, ia harus berperan atau berpura-pura jadi orang jahat atau sebaliknya. Nah, saudara, jadi kalau saya simpulkan, kemunafikan adalah mengungkapkan perbuatan. Orang yang nampaknya baik, tetapi kenyataannya sebaliknya. Orang yang berpura-pura baik, tetapi kenyataannya jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan Alkitab tadi, kita dapat melihat, dikatakan ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat atau guru agama datang dari Yerusalem. Datang dari Yerusalem untuk apa, saudara? Untuk menjumpai Yesus. Nah, kemungkinan besar mereka adalah utusan, ya, utusan resmi mewakili para pemimpin agama yang pusatnya memang di Yerusalem. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa tujuan kedatangannya? Saudara, tujuan kedatangan mereka menemui Yesus tentu untuk bertanya. Tetapi bukan saja untuk bertanya, tetapi sekaligus mencari kesalahan Yesus tentang apa? Tentang murid-muridnya yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Karena kalau kita melihat di ayat yang kedua di sini katakan, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan, atau mereka tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, saudara, tuduhan orang Farisi atau ahli Taurat mengenai membasuh tangan sebelum makan sebenarnya, saudara, tidak ada hubungan sama sekali dengan kebersihan. Tidak ada hubungan sama sekali dengan kesehatan. Waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya teringat sekali biasanya orang tua saya dulu dan sampai sekarang juga padahal udah gede saya tanya, saudara. Seringkali waktu saya mau mengambil makanan, lalu orang tua saya selalu mengatakan, Sufei, sudah cuci tangan belum? Ya, sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cepat cuci tangan. Karena apa? Karena mungkin saya baru datang dari luar, atau mungkin baru saya melakukan segala sesuatu. Jelas tangan saya mungkin kotor. Nah, lalu saya ambil makanan.
Nah, jadi saudara, tentu itu tidak baik karena mungkin makanan akan terkombinasi ya karena tangan saya yang kotor. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seperti tadi saya katakan, waktu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus mengatakan, kenapa murid-muridmu tidak membasuh tangan, mencuci tangan? Itu tidak ada hubungan sama sekali dengan kesehatan. Ya, juga tidak ada hubungannya dengan corona. Ya, saudara, pulang di mana-mana atau pulang dari mana-mana harus apa? Cuci tangan. Tapi bukan hanya sekedar cuci tangan. Ya, tetapi saudara, cuci tangannya paling sedikit berapa ya? 20 detik ya? 20 detik, 20 menit. 20 detik ya. Paling sedikit katanya. Harus cuci tangan. Dan kalau bisa itu airnya itu langsung ngucur ya atau keluar dari keran. Nah, saudara, zaman Yesus itu tidak ada virus corona. Ya. Tapi saudara, bagian yang dipermasalahkan oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, itu merujuk pada makna upacara pembasuhan yang biasa dilakukan oleh para imam sebelum melayani. Jadi seorang imam pada waktu itu yang akan melayani, ya, dia harus mencuci tangan. Bukan saja mencuci tangan, tetapi mencuci kaki. Supaya apa? Supaya bersih. Nah, saudara, begitu juga. Jadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat juga berpikir, bila tangan untuk makan sudah bersih, bila tangan untuk makan itu sudah dibasuh, saudara, maka katanya makanan yang masuk ke dalam tubuh itu pasti bersih. Nah, itu pandangan orang-orang Farisi pada waktu itu. Pandangan daripada ahli-ahli Taurat. Nah, saudara, apakah ini makna sesungguhnya dari upacara pembasuhan pada waktu itu? Oleh sebab itu, saudara, Yesus memperingati mereka dengan keras. Karena apa? Mereka salah menafsirkan tradisi dan hukum Allah. Karena apa, saudara? Karena mereka lebih mementingkan hal-hal yang nampak dari luar. Mereka lebih mementingkan hal-hal secara lahiriah saja. Dan mereka mengabaikan kekudusan yang sesungguhnya. Setiap orang yang melayani harus kudus. Kudus bukan hanya secara lahiriah, tetapi justru kudus di dalam hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam pembacaan tadi, Yesus tidak mau mempersalahkan, atau maksud saya Yesus tidak mau mempermasalahkan pembasuhan tangan, penyucian tangan. Pertanyaan itu dianggap bagi Yesus itu kurang penting. Tapi yang harus dipersoalkan ialah arti adat istiadat. Arti daripada hukum Taurat atau perintah Allah. Maka saudara, apa jawaban Yesus terhadap pertanyaan mereka tentang membasuh tangan? Apa jawaban Yesus terhadap pertanyaan mereka tentang membasuh tangan atau mencuci tangan? Nah, saudara, kalau kita lihat, Yesus justru membalikan pertanyaan mereka dengan suatu pertanyaan. Pusing juga ya, kita bertanya harusnya dijawab, tapi kita bertanya dibalikan pertanyaannya. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau kita lihat, Yesus benar-benar ya membalikan pertanyaan mereka ya. Dengan apa? Dengan sebuah pertanyaan lagi. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat? Mengapa kalian melanggar perintah Allah demi adat istiadat yang diturunkan melalui pengajar mereka dari angkatan terdahulu, yang diturunkan dari nenek moyang mereka? Saudara, kalau kita melihat Yesus menegur kemunafikan mereka. Mengapa orang Farisi dan ahli Taurat disebut munafik?
Ya saudara, kalau saya membaca di dalam bagian Alkitab yang lainnya, bukan saja ditulis di dalam Injil Matius pasal 15 dan seterusnya, ayat 1 dan seterusnya tentang kemunafikan. Tapi kalau kita melihat di bagian-bagian di dalam Injil, dicatat berkali-kali Yesus mengatakan kepada ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi, bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Nah, yang menjadi pertanyaannya saudara, mengapa orang Farisi dan ahli Taurat itu disebut orang munafik? Ya, nah saudara, yang pertama, karena apa? Karena orang Farisi dan ahli Taurat lebih mementingkan tradisi nenek moyang. Ya, jadi lebih mementingkan tradisi nenek moyang leluhur mereka daripada tunduk kepada perintah Allah, daripada tunduk kepada kebenaran Allah, daripada tunduk kepada firman Allah. Jadi mereka lebih mementingkan tradisi nenek atau adat istiadat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau adalah munafik? Saudara, karena orang Farisi dan ahli Taurat membiarkan hukum lisan nenek moyang atau tradisi itu mengenai persembahan lebih tinggi, atau persembahan itu lebih berkuasa dari perintah Allah. Itu hukum yang kelima. Ya, kita tahu hukum yang kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, jadi hormatilah ayah dan ibu. Nah, saudara, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu boleh dikatakan dia membiarkan hukum lisan mengenai persembahan, karena nanti kita akan bahas, lebih berkuasa daripada hukum Allah, perintah Allah. Terutama yang dicatat di sini adalah hukum yang kelima. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat contoh yang Yesus berikan untuk menjawab pertanyaan mereka, itu dengan tradisi memberikan persembahan. Saudara, tradisi memberikan persembahan untuk Allah tentunya baik. Tradisi memberikan persembahan untuk Allah itu mulia. Sebagai apa? Persembahan yang diberikan itu sebagai bentuk rasa syukur. Bentuk rasa syukur atas apa yang diberikan Tuhan. Saudara, pertanyaannya, di mana salahnya? Kan baik memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan, sebagai tanda kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tetapi saudara, di mana sih salahnya? Nah, yang salahnya ialah demi melakukan tradisi memberikan persembahan kepada Allah, ya. Ya, jadi ya karena tradisi memberikan persembahan pada Allah, ya, demi itu mereka saudara, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu atau para ahli Taurat itu, mereka itu mengizinkan seseorang boleh mengabaikan perintah Tuhan. Boleh dikatakan mengabaikan atau melanggar hukum Taurat. Hukum yang kelima yang tadi saya katakan, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi saudara, mereka berpikir bahwa seseorang yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan diizinkan. Ya, diizinkan untuk apa? Diizinkan melepaskan diri dari tanggung jawab memelihara, dari tanggung jawab merawat orang tua mereka. Dengan alasan apa saudara? Dengan alasan bahwa mereka telah memberikan persembahan kepada Allah. Ya, jadi karena mereka sudah memberikan harta mereka kepada Allah, karena mereka telah memberikan uang mereka kepada Allah, atau dengan kata lain, uang harta sudah dipersembahkan kepada Allah. Kalau kita baca ayat 5 dan ke-6. Nah saudara, kalau kita melihat pernyataan itu kedengarannya baik. Pernyataannya itu kedengarannya boleh dikatakan rohani. Karena apa? Karena sangat ditekankan mengutamakan Allah daripada manusia. Tetapi justru saudara, kalau kita lihat meneliti bagian yang sudah kita baca, Yesus mencelanya. Yesus mencelanya dengan tegas akan kemunafikan mereka. Itu orang-orang yang menipu dengan sengaja, menipu diri sendiri karena telah menggantikan hukum Taurat dengan ajaran tradisi mereka. Itu kalau kita lihat di ayat yang ketiga di sini katakan, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Lalu kita lihat ayat 6, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu
nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat. Nah saudara, melalui contoh tadi, Yesus menunjukkan ya bahwa meskipun orang Yahudi, maksud saya orang Farisi, ahli Taurat, menggunakan tradisi mereka sebagai boleh dikatakan standar yang utama. Buktinya tradisi mereka sendiri itu bertentangan dengan hukum Allah. Tradisi mereka itu bertentangan dengan perintah Allah. Oleh sebab itu, menurut Yesus, makan yang dimakan dengan menggunakan tangan yang tidak dicuci, yang tidak dibasuh, tidak mempengaruhi kerohanian seseorang. Ya, tidak mempengaruhi. Karena apa? Apa yang keluar justru apa yang keluar dari mulut seseorang. Ya, apa yang keluar dari mulut kita itu perkataan tuh sebenarnya memperlihatkan kondisi hatinya. Nah, saudara kalau saudara membaca di ayat 17 sampai 20, saya pikir bacalah ya. Ayat 17 sampai 20 di sini katakan, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah saudara, di sini kita lihat apa yang keluar dari wujud tindakan pun memperlihatkan hati orang. Yang sangat indah saudara. Dan yang sangat menarik dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca. Yesus menutup. Ya, menutup pertanyaan dari orang-orang Farisi. Menutup pertanyaan dari orang-orang atau ahli-ahli Taurat itu dengan sebuah penerapan. Kalau saudara membaca di ayat 7 dengan 10. Di sana dia mengutip. Tuhan Yesus mengutip. Mengutip apa? Mengutip Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa itu datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal katanya hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan lagi, kenapa sih Yesus itu jauh-jauh capek-capek ya, jauh-jauh harus dia dikatakan Yesus mengutip perkataan Nabi Yesaya. Karena apa? Karena mereka tidak percaya kepada perkataan Yesus. Jadi perkataan Nabi Yesaya itulah yang sengaja dipakainya, yang sengaja dipakai oleh Tuhan. Saudara, Nabi Yesaya dengan terus terang pada waktu zamannya, ya, Nabi Yesaya dengan terus terang menunjukkan kesalahan bangsa Yahudi. Mereka mempunyai peraturan-peraturan yang baik, tetapi saudara sangat disayangkan hatinya berpaling dari Allah. Peraturannya sangat indah, peraturannya sangat bagus, tetapi sayang sekali hatinya berpaling dari Allah. Saudara, mari kita lihat di ayat yang ke-8. Di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-8. Di sini dikatakan bangsa itu memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, saudara, kita lihat bangsa itu dikatakan atau orang-orang Yahudi boleh dikatakan memuliakan aku dengan bibirnya, atau mungkin dengan kata-kata, atau dapat diterjemahkan mereka itu boleh dikatakan bangsa itu memuliakan aku dengan bibirnya. Bangsa itu boleh dikatakan memuliakan aku dengan mulut tentang aku. Memuji aku atau mengatakan hebatnya aku. Maksudnya hebatnya Tuhan. Tetapi di dalam kenyataannya tidak demikian. Lain di mulut, lain di hati.
Saudara, ada nyanyian yang sering kali kita nyanyikan. Mungkin semua juga sudah hafal. Baik anak sekolah minggu, orang dewasa. Nyanyian yang mengatakan begini. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Hanya Allahku luar biasa. Hanya Allahku luar biasa. Lalu terakhirnya amin. Saudara, nyanyiannya boleh dikatakan sederhana. Tetapi ketika kita menyanyikan Allahku luar biasa, Allahku biasa. Tetapi mungkin mulut kita bisa mengatakan Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Tapi hatinya jauh dariku. Ya, jadi Tuhan Yesus mengencam pada waktu itu kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, manis didengar, tetapi hatinya jauh daripadaku. Jauh daripadaku berarti apa, saudara? Tidak ada relasi dengan Allah. Tidak ada hubungan dengan Allah. Baik hati, baik pikirannya. Saudara, mereka tidak sungguh-sungguh dikatakan memperhatikanku. Dengan kata lain, saudara, ibadah atau penyembahan yang mereka lakukan bukanlah berasal dari hati. Hati yang menyembah Tuhan, tapi hanya sekedar ritual, hanya sekedar kebiasaan. Jadi kata pujian mereka bagi Allah itu hanya apa adanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa firman Tuhan pun, ya, firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita semua, ya, mengingatkan kita semua yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, betapa mudahnya dan saudara jatuh dalam dosa kemunafikan. Betapa mudahnya saudara dan saya jatuh dalam dosa yang sama, yaitu kemunafikan. Banyak anak Tuhan yang menaikkan pujian dengan sembarangan. Apa maksudnya? Menaikkan pujian dengan sembarangan, yaitu tidak lagi menghormati kehadiran Tuhan. Jadi nyanyi, yang penting asal nyanyi. Kalau nggak nyanyi kan nanti didengar oleh orang tua saya yang kalau sama-sama sedang beribadah, atau pasangan saya. Jadi nyanyi-nyanyi, tetapi tidak menghormati kehadiran Tuhan. Apalagi beribadah di rumah seperti sekarang ini. Banyak orang yang mengatakan kepada saya, lebih santai. Biasa mah kalau kebaktian jam 7, jam 6 harus cepet-cepet siapkan segala sesuatunya. Sekarang mah setengah 7 siap. Baju juga lah, udahlah gak usah. Seperti baju ke gereja, mau pergi ke gereja. Karena Ibu Sufai kan gak melihat pakai baju apa. Makanya saya sekali-kali ingin sidak gitu ya. Tapi jangan-jangan nanti jemaat yang sidak kepada saya. Apakah Ibu Sufai sedang ibadah atau tidak. Nah saudara, lalu ada juga orang yang mengatakan begini karena saking dekatnya kepada saya. Waduh Bu, ibadah di rumah itu enak juga ya. Santai juga. Saya katakan santainya apa? Selain pakai baju ya lah kaos-kaos nggak apa-apa, saya jangan kaos sang-sang begitu ya. Wah katanya saya bisa sambil ngopi. Waduh saya kaget sekali. Aduh saya katakan jangan begitu kan. Bukankah di gereja sudah diberitahu ya, kalau kita lihat di layar apa itu ya. Suka ditulisin persiapkan ibadah seperti kita mau pergi ke gereja dan sebagainya. Aduh jangan sambil ngopi atuh ya, saya katakan. Wah katanya saya sambil ngopi. Saudara, mungkin ada juga yang beribadah. Wajah mungkin melihat layar televisi. Tuh sedang dengerin si Ibu Sufai khotbah. Tetapi sambil dengerin juga sambil main-main HP. Ya sambil main-main HP kan gak tahu. Kalau saya di sini melihat saudara, ya kalau saya seperti sekarang di mimbar melihat saudara, saya tahu. Saudara lagi dengerin saya atau tidak, paling tidak begitu tahu. Tapi kalau memang di rumah saya tidak bisa melihat melacak. Jadi ada yang saudara wajah bisa
lihat di layar TV seolah-olah mendengarkan mungkin para hamba Tuhan sedang berkhotbah. Tetapi saudara main HP. Saudara belum sampai di situ ada orang yang memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan tetapi sayang sekali tidak lahir dari hati yang sungguh bersyukur atas anugerahnya. Melainkan pujian yang dilakukan itu karena tugas pelayanan. Itu hati-hati. Jadi saudara, firman Tuhan pada pagi ini keras. Waktu saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya tidak langsung ingat jemaat itu, ingat jemaat ini, tidak. Tapi saya langsung mengintrospeksi kepada diri sendiri. Bagaimana pelayanan saya selama ini? Apakah pelayanan saya yang dilakukan di gereja, di rumah Tuhan, atau setiap minggu saya pergi datang beribadah, apakah itu hanya sekedar mungkin entertainment atau mungkin sekedar tugas? Atau mungkin kita juga mempunyai atau apa kalau orang yang suka pimpin nyanyian mungkin. Wah, mempunyai motivasi yang lain untuk menunjukkan ya, untuk menunjukkan kemampuan saya di dalam menyanyi. Ingin dipuji, saudara harus hati-hati. Saudara harus hati-hati. Sayang sekali saudara, banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa Tuhan ketika saudara melayani Tuhan, ketika saudara memuji Tuhan, dan termasuk ketika saya juga sedang menyampaikan firman Tuhan, bahwa Tuhan memperhatikan. Tuhan tidak dapat dikelabui karena Tuhan melihat hati setiap orang. Saya garis bawahi, ketika kita melayani Tuhan, baik itu puji-pujian, ketika saya juga menyampaikan firman Tuhan, Tuhan melihat hati saudara dan saya. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita pun tidak jatuh ke dalam dosa kemunafikan? Cuman memang contohnya berbeda. Bagaimana saudara? Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama, kemunafikan. Jangan sampai Tuhan mengatakan, kamu juga munafik, saudara. Nah, untuk mencegah dosa kemunafikan, maka mau tidak mau, kita harus belajar firman Tuhan dengan baik. Ya, saya ulangi, kita harus belajar firman Tuhan dengan baik, sehingga kita tidak salah di dalam menafsirkan firman-Nya. Itu tujuannya, saudara. Tujuan belajar firman Tuhan bukan untuk mengkritik orang lain, untuk menyalahkan orang lain, tidak. Tetapi belajar firman Tuhan dengan baik sehingga kita tidak salah menafsirkan firman-Nya. Saudara, akhir-akhir ini banyak sekali ajaran-ajaran yang dapat kita lihat dari YouTube lah, dari apalah, saudara, tentang firman Tuhan sampai pusing akhirnya, saudara. Nah, saudara harus hati-hati. Kita mari belajar dengan baik. Supaya apa? Supaya kita tidak salah menafsirkan. Supaya kita tidak mudah disesatkan. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita tidak jatuh di dalam dosa kemunafikan atau mencegah dosa kemunafikan? Jadikan firman Tuhan yang kita baca, jadikan firman Tuhan yang kita pelajari itu sebagai fondasi, ya, sebagai penuntun bagi perilaku, cara berpikir, cara bersikap terhadap orang lain pun, dan juga dalam kita mencari akan kehendak Tuhan. Nah, jadikan saudara firman itu yang kita baca sebagai fondasi yang bisa membenteng, ya, yang menguatkan dan yang juga bisa menuntun kita dalam segala cara berpikir dan lain sebagainya. Dan lalu yang ketiga, yaitu setelah kita belajar firman Tuhan, ya, tentu setelah kita belajar firman Tuhan, pengetahuan tentang firman Tuhan itu bertambah. Di mana, saudara? Di sini. Ya, pengetahuan firman Tuhan itu bertambah, saudara, setelah kita belajar, ya. Ya, kalau nggak bertambah, ngapain belajar? Nah, setelah kita belajar firman Tuhan dan pengetahuan tentang firman Tuhan bertambah dan sudah banyak, yang penting, saudara, kita harus melakukannya. Nah, itu sudah banyak di sini, di otak kita. Maka yang harus kita lakukan tuh
terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Jangan seperti orang Farisi, ahli Taurat yang tahu, saudara, di dalam seluruh Alkitab. Dia tahu akan perintah-perintah Tuhan. Dia tahu apa yang harus dilakukan oleh mereka. Tapi sayang sekali, pengetahuannya banyak tentang firman Tuhan. Tahu harus itu dan ini dan sebagainya. Tetapi di dalam kenyataannya, saudara, salah menafsirkan. Di dalam kenyataannya tidak melakukan. Maka dikatakan apa? Ya, sebagai orang munafik. Tahu, saudara, pengetahuan, tapi tidak mau menerapkan. Maka dikatakan seperti apa, saudara? Mereka ini seperti kuburan, ya, yang putih, kelihatannya bagus, indah, tapi di dalamnya itu busuk, di dalamnya itu banyak mungkin tengkorak dan sebagainya. Nah, saudara, orang Farisi atau ahli Taurat begitu. Secara lahiriah dia harus menampilkan yang terbaik, ya, supaya mungkin tidak dicela, ya, supaya kelihatannya dia benar orang-orang yang soleh atau soleha katanya. Tapi saudara, kenyataannya yang ditampilkan yang di dalam itu berbeda. Maka saudara, mari kita bertekad bulat mulai saat ini. Yang kita mungkin santai-santai, kita nggak mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak, saudara, program, ada banyak wadah yang diberikan oleh Gereja Hosanna, STUJK, pembinaan dan sebagainya, saudara. Saudara harus belajar dengan sungguh-sungguh. Supaya kita tahu mana yang benar, mana yang tidak. Sehingga akhirnya kita juga tidak salah di dalam menafsirkan. Tapi yang lebih penting dari semuanya itu, kalau kita sudah mengetahui, mari kita minta kekuatan daripada Tuhan. Untuk apa? Supaya kita melakukannya. Ingat. Ya, apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita pelajari, kita harus melakukannya, menerapkannya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua untuk tidak munafik, untuk tidak jatuh ke dalam dosa yang sama, yaitu kemunafikan. Amin. Mari kita berdoa. Saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk boleh mengintrospeksi diri saudara saat ini. Saudara bisa berpenampilan baik, sehingga mungkin orang yang melihatnya tidak ada hal yang bisa dicela. Tidak ada yang bisa mungkin dikomentari. Tetapi sebenarnya saudara tidak bisa membohongi diri saudara. Tuhan melihat isi hati saudara. Mungkin di dalam pelayanan saudara selama ini. Mungkin juga di dalam pekerjaan saudara. Mungkin juga di dalam keluarga saudara. Biarlah kita tidak melakukan dosa yang sama. Seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Sehingga Tuhan mencela mereka. Mengatakan sebagai orang munafik. Dan tentu itu kita tidak ingin mempunyai julukan sebagai orang munafik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh mendengar akan penguraian daripada firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar ini benar-benar kami boleh hayati. Bahkan kami boleh introspeksi kepada diri kami masing-masing. Dan tidak menuduh orang-orang di sekitar kami. Tetapi biarlah kami juga melihat kepada hati kami, kepada diri kami.
kalau selama ini mungkin kami sebagai orang Kristen, orang percaya, selama ini mungkin kami yang sudah aktif di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja. Tetapi mungkin pelayanan kami selama ini mempunyai motivasi yang salah, mempunyai motivasi yang keliru tuh, untuk dilihat oleh orang. Agar orang lain mungkin memuji, memuliakan, kita tidak memuliakan Tuhan. So itu Tuhan kami mohon ampun. Tapi biar akhirnya Tuhan tolong, ketika kami melayani, biar kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Ketika kami melayani, kami boleh melayani dengan hati. Karena itu Tuhan yang mau kami lakukan. Tolong Bapak, berikanlah kepada kami kekuatan. Berikanlah kepada kami kemampuan. Untuk kami hidup. Baik yang dilihat oleh orang lain secara lahiriah. Itu juga yang benar-benar keluar dari hati kami. Di dalam dan di luar sama. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk teguran-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.